Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini Ustaz? Alhamdulillah pada hari ini dan pagi tadi aktivitas di 3 tempat dan berjalan dengan lancar, semoga dengan ini mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak orang sakit akhir-akhir ini Ustaz. Padahal kemarin itu sudah katanya corona itu sudah ada satu, artinya sudah banyak orang yang tidak ada orangnya, tidak ada orang sakit. Tapi banyak orang sakit apa itu tidak Ustaz? Kalau kita mendeteksi sebuah penyakit, kita mungkin jangan menutup mata. Karena manusia itu pada dasarnya itu dengan iringan emosi dan ketika emosi tersebut yang semuanya tercipta oleh tubuh terkontrollah terciptalah sebuah karya medis atau non medis. Bisa dilihat itu apa medis, apa non medis gimana? Kalau kalau kita merujuk di lapangan, pastinya si pasien minta rukyah secara otomatis itu sudah sakit, terutama medis. Kalau dia medisnya tidak kena, tidak sakit medisnya, pasti dia tidak berobat. Makanya penyebab dari penyakit itu sekitar ada 3, yaitu medis murni, penyebab medis karena non medis, dan yang terakhir yaitu non medis murni. Itu bisa dipilah-pilah dari 3 itu gangguan kita itu 3. Kayak apa non medis murni itu? Ada ciri-cirinya itu kayak biasanya itu kita itu orang awam itu biasanya Allah saking ridhonya sayangnya kepada hambanya, biasanya itu apabila diuji dengan penyakit pasti memberi petunjuk kepada Allah. Biasanya lewat mimpi. Di antara lewat mimpi itu biasanya ada antara ciri-ciri yang mimpi. Yang pertama yaitu mimpi hewan apapun. Itu biasanya berkenaan dengan sihir. Yang kedua yaitu mimpi banjir atau tsunami dan sebagainya. Itu biasanya lebih condong ke non medis. Ada kalanya naik ketinggian atau terbang. Biasanya mimpi tersebut bisa dinisbatkan kepada non medis. Dan yang terakhir, memimpikan sesuatu orang yang telah meninggal atau barang-barang kuburan berkenaan dengan kematian. Itu 4 kriteria orang awam lewat mimpi. Tetapi terkadang kita itu mimpi tidak. Ngakunya setelah mimpi, lupa setelah bangun. Itu terdeteksi ada 45 gangguan sihir atau jin. Banyak ciri-cirinya ya, banyak sekali. Ini coba beberapa poin aja dia sebutkan ciri-ciri itu. Jadi antaranya gini, biasanya orang yang kena sihir dan kena kemasukan jin biasanya emosinya tinggi, sulit terkendali. Karena emosi yang tinggi itu angkat jin dan gangguan sihir pintu untuk masuk. Yang kedua yaitu sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab. Yang ketiga adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Kemarin sudah melakukan maksiat, ini lagi berbuat maksiat. Yang kelima, yang keempat sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Dan yang kelima ngantuk berat saat membaca Al-Quran. Dan banyak lagi 45. Itu kita berarti 5 poin yang kita bahas. Masya Allah. Jadi kalau orang ada ciri-ciri seperti itu, berarti sebaiknya lah orang itu segera datang ke Pak Ustaz untuk minta pertimbangan atau minta solusi. Atau bahkan biasanya kita itu mengupload gangguan-gangguan di YouTube kita. Boleh kita mengupload di Sunat di BWI. Klik video semua itu penangan saya. Dan kemarin itu yang agak tuliskan gaibnya
terlalu tajam, kita gosok lagi airnya, kita tidak enak. Karena menyebut sesuatu, si pelaku, si dukun dan sebagainya kita tutup, atau mengembalikan kandungan yang dicuri oleh dukun, kita kembali lagi kandungannya. Ada yang persaingan usaha, ada yang sihir jerakan, yaitu pembunuhan karakter dan persaingan-persaingan tidak sehat. Itu semua muncul pada dasarnya, yaitu sifat-sifat daripada karakter iblis dan setan yang selalu menggoda manusia. Tak luput dari godaan itu. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita khususnya, juga bermanfaat kepada orang banyak, orang lain. Semoga dengan adanya doa-doa kita semuanya kita diberikan kesehatan. Sebelum kita berbicara, kadang-kadang itu masyarakat kewo tentang rukyah. Oh gitu. Nah, ini makanya untuk itulah kita itu punya komitmen. Jampi-jampi ciptaan hamba, ciptaan manusia, orang-orang dukun-dukun, kita lebih bercara mandi daripada Al-Quran yang ciptaannya, perkataannya sang pencipta atau kholik. Untuk itulah setiap kali yang saya menekankan itu, jangan kita tidak yakin kepada ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang positif. Untuk itulah kami hanya perukiah itu media, bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali Pak Ustaz sudah banyak memberikan penjelasan bagi kami. Mudah-mudahan kami yang belum tahu tentang apa itu rukyah, tentang apa itu penyakit. Kadang-kadang ya manusia itu penyakit nggak sembuh-sembuh, memang bawaannya marah. Memang manusia bawaannya marah. Tetapi kalau tidak tahu ini dari mana asalnya, kemudian harus bagaimana dan bagaimana, ini menghabiskan uang banyak, tetapi tidak sembuh-sembuh. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa kembali lagi, datang lagi, bisa bertemu lagi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kita selalu mendakwakan Quran senantiasa dengan iringan, terutama ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kalau kita akhiri bersama dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.